Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin kalian mengecek di sekitar kalian apakah ada sampah. Jika ada sampah, minta tolong untuk membawanya ke tempat sampah. Oke. Baik, semuanya berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, di sini ibu membawa dua produk. Kalian pernah membuat salah satu produk ini? Kalian membuatnya secara langsung atau melihat petunjuk terlebih dahulu? Secara Ada dua ya, berarti ada dua macam, yaitu melihat petunjuk dan ada yang langsung. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur. Nah, ini namanya shape-nya seperti ini ya. Oh iya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua. Jadi yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Di sini siapa yang mau membacakan mengenai pengertian teks prosedur? Oh iya, saya Baik, Mas silakan. teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Irma. Teks prosedur adalah cara untuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian yang kedua, di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada berapa ciri-ciri teks prosedur? Anak-anak? 3. Yang pertama ada Menggunakan kalimat perintah. yang kedua, Menggunakan yang ketiga, ya, jadi menggunakan kalimat perintah seperti masukkan air ke dalam gelas. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja aktif, yaitu tuangkan, potong. Lalu yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan secara urut, yaitu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu secara urut, tidak acak. Kemudian yang ketiga ada tujuan teks prosedur. Siapa yang mau membacakan tujuan? Saya mau. Ya, silakan Mbak Ima. Tujuan teks prosedur memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Ya, jadi tujuannya itu untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu aktivitas. Kemudian di sini ada struktur teks prosedur. Ada 4 struktur teks prosedur. Yang pertama ada apa? Kedua ada apa? Alat dan barang. Ketiga Jadi contoh dari struktur teks prosedur ini bisa kita lihat dari cara membuat es jeruk. Di sini mengapa pendahuluan? Karena pendahuluan berisi tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian di sini juga ada badan dan ada alat. Yang terakhir ada langkah-langkahnya. Kemudian ada penutupnya juga.
juga. Pada bagian sajikan es jeruk segera setelah dibuat untuk menikmati kesegarannya. Mengapa ini menjadi bagian penutup? Karena berisi mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan kegiatan. Balasan, jangan tidur ya. Baik, untuk meningkatkan semangat kalian agar biar tidak mengantuk, kita ice breaking sebentar. Nanti kalau ibu bilang struktur dan prosedur, pendahuluan is maaf, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup, baru aku paham, ya? Ibu mulai. Struktur tes prosedur. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5. Yang depan nomor 1, yang belakangnya nomor 2, kemudian yang barisan yang sebelah kanan kelompok 3 bagian depan, yang belakang kelompok 4, dan yang paling belakang sendiri kelompok 5. Untuk salah satu perwakilan dari kelompok bisa maju untuk mengambil kertas foto dan KTP-nya. Membaca secara bersama-sama, kemudian berdiskusi untuk mengenali struktur yang berada dalam tes prosedur tersebut. Ada yang ditanyakan? Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, siapa yang sudah selesai duluan dan bisa maju ke depan? Ya, Mbak Irma. Silakan maju ke depan. Mbak Irma mendapatkan apa? Baik, untuk yang pertama itu ada struktur teks prosedur pendahuluan yang dimana hasil identifikasinya itu jus alpukat bisa menjadi minuman yang segar, enak dan juga kaya vitamin jika dibuat dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan, alatnya berupa blender dan juga gelas. Kemudian bahannya buah alpukat matang 200 ml susu cair atau air putih, kemudian 2 sendok makan gula pasir atau madu dan juga es batu yang sebelumnya. Yaitu langkah-langkah. Setelah alpukat menjadi 2 bagian dan buang bijinya, kerok daging alpukat menggunakan sendok. Kemudian masukkan daging alpukat ke dalam blender, tambahkan susu cair atau air putih, gula pasir dan es batu.
blender semua bahan selama 50 sampai halus dan creamy. Kemudian dicicipi sedikit, kalau kurang manis sudah tambahkan sedikit madu atau susu kental manis. Setelah itu tuang jus ke dalam gelas, lalu tambahkan topping seperti coklat kental manis, parutan keju atau potongan buah untuk tampilan lebih menggoda. Struktur selanjutnya yaitu penutup, sajikan segera setelah dingin biar rasanya masih segar dan enak. Jadi anak-anak, tadi kelompoknya Mbak Irma, kelompok alpukat, apakah dari segi pendahuluannya sudah benar atau tidak? Sudah benar. Dari segi alat dan bahannya sudah ada ya? Kemudian dari segi langkah-langkah dan juga penutupnya juga sudah lengkap atau tidak? Karena Mbak Irma dan Mbak Alsa mau maju ke depan, jadi memberi hadiah ini. Terima kasih, Bu. Tapi kalau maju. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, baik, Bapak. Kesimpulannya, Jadi, struktur teks prosedur ada? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan kartu refleksif untuk kalian di sini. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengisi. Silahkan anak-anak. Sudah?